Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau membaca berita di halaman 5 ini Bang, terkait dengan konferensi pers Komnas HAM kemarin, salah satu yang dikatakan adalah bahwa ingin meluruskan karena rupanya ada yang beredar di masyarakat, ada semacam editan begitu, ada pernyataan dari Komnas HAM di peristiwa yang lain, kemudian digabung-gabung dengan peristiwa di Tol Cikampek, dan akhirnya itu yang membuat Komnas HAM kemarin memberikan konferensi pers untuk mengatakan itu tidak benar, bahwa mereka belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan peristiwa ini. Kalau seperti itu bagaimana Bang? Ya, tentu itu kan punya penyebabnya kan. Karena memang dari awal kita lihat kan ketika kasus ini udah terjadi, Komnas HAM sudah bunyi kan. Sudah bunyi, sudah mungkin maksudnya bukan untuk menyimpulkan. Tetapi kadang-kadang kan masyarakat kan menganggap, ya seringkali juga masyarakat misleading kan. So, menganggap itu kesimpulan kan gitu kan. Bahkan ketika mereka bilang kita sudah lebih dulu investigasi gitu kan. Kita sudah dapat barang-barang bukti kan gitu. Nah, ini membuat masyarakat dari awal, oh berarti nggak lama ini kan gitu kan. Malah jadi salah mengerti begitu? Salah mengerti gitu kan. Nah, itulah sebabnya kalau menurut saya, dari awal mestinya Komnas HAM ini harus bekerja dengan senyap. Diam-diam saja? Diam-diam saja tapi tetap bekerja. Jadi carilah sebanyak mungkin barang bukti yang diperlukan. Sebanyak mungkin. Cari juga saksi-saksi yang mungkin selama ini tidak berani, tapi mereka menemukan itu. Dan mintalah semua yang diperlukan dari polisi. Akses untuk memeriksa ya? Dan saya lihat kan polisi membuka kok. Iya, ini ada gambarnya sedang melihat mobil. Terserah. Maunya Komnas HAM apa, kita buka. Bahkan ketika mereka memeriksa Kapolda Metro Jaya pun sigap datang. Artinya apa? Sebetulnya polisi sudah buka baju kok, inilah ini kami. Terserah apa hasil evaluasi Anda kan gitu. Tetapi kan yang terjadi yang kita lihat masyarakat menganggap ya masing-masing Komnas HAM ini bunyi kan. Nah, akhirnya disimpulkan. Sudah ada kesimpulan, sudah ditemukan, sudah begini kata gitu kan. Nah, sehingga memang tidak bisa kita salahkan sepenuhnya masyarakat yang cenderung menimbulkan hoak kan. Kita nggak setuju ada hoak ini. Kabar bohong ini kita nggak setuju. Tetapi kenapa kabar bohong itu ada? Karena mereka juga menganggap ini Komnas juga terlalu lama. Begitu. Bang, kalau kita melihat kan sejauh ini ya, mulai beredar di masyarakat arah tertentu begitu yang mengarahkan bahwa ini ada kesalahan tindakan begitu, dan itu mungkin juga menghinggapi komisioner di Komnas HAM yang membuat mereka akhirnya sangat berhati-hati Bang untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Atau ada sebagian lagi yang mengatakan jangan-jangan Komnas HAM khawatir juga dengan dalam tanda petik tekanan massa kalau kemudian menyatakan apa adanya hasil temuan mereka. Itu bagaimana Bang? Jadi begini, memang kesan yang terjadi selama ini ya, setiap ada tindakan polisi, tindakan hukum ya kan, pasti polisi yang salah. Langsung terbangun itu dulu? Langsung terbangun itu. Karena itu kan kita bisa lihat dari pernyataan hampir semua penggiat-penggiat hak asasi manusia, penggiat-penggiat demokrasi, sudah langsung memberikan sinyal, ini polisi salah ini salah tembak nih. Ada mal praktek begitu ya. Nah, inilah sebetulnya mengapa kita sangat berharap banyak kepada Komnas HAM ini. Jadi persepsi seperti ini, harapan kita bisa diluruskan oleh Komnas HAM dengan kecermatan dan ketelitian dari hasil penyidikan mereka gitu. Kita berharap Komnas HAM
nyatakanlah sejujur-jujurnya apa sebetulnya yang terjadi di balik peristiwa penembakan 16 Laskar ini. Dan saya pikir juga pemerintah juga sama berpikir itu. Nah, polisi juga saya melihat berharap Komnas HAM menjadi pembentuk opini yang objektif dan fair. Wasit ya? Wasit gitu kan. Itu sebabnya mereka saya lihat ya dari awal polisi tidak pernah menutup ruang informasi, menutup akses kepada Komnas HAM. Buka. Ya biasanya kan kalau tiba-tiba mereka mau memeriksa Kapolda, Kapolda kan biasanya kan banyak alasan. Oh, di zaman dulu? Di zaman dulu kan. Ini tidak. Mereka minta Kapolda, kita minta datang tanggal segini, jam segini, datang dia. Iya ya. Padahal itu Kapolda ya? Kapolda itu. Tidak, Kapolda menganggap ya udah. Dia menghargai Komnas HAM ini. Jadi masyarakat juga sangat menghargai Komnas HAM ini. Jadi jauh kita lebih menghargai Komnas HAM ini daripada seperti yang disuruhkan oleh segelintir orang TGPF. Tim Gabungan Pencari Fakta. Nah, itu tidak terlalu diperlukan untuk ini. Tetapi yang diperlukan adalah Komnas HAM. Itu sebabnya harapan masyarakat kemarin di akhir tahun ini, konferensi pers Komnas HAM mestinya sudah ada kesimpulan. Adakah pelanggaran HAM berat? Ataukah hanya ini memang kriminal biasa? Itu yang akan diharapkan ya. Jujur saya mau mengatakan polisi pun sebetulnya terbebani dengan persepsi-persepsi yang negatif seperti ini. Baik, kita nanti akan coba bertanya juga kepada masyarakat, Bang, apakah memang kita melihat langkah Komnas HAM ini sudah tepat, kurang tepat atau seperti apa, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Nugroho. Hak asasi manusia atau HAM, Komisi HAM, Komnas HAM, ini adalah buah reformasi Pak. Artinya perjuangan rakyat Indonesia untuk menegakkan demokrasi melawan otoritarian Orde Baru, Pak. Ini bagus pasti. Nah, dalam demokrasi itu ada 3 hal, Pak, yang harus diperhatikan. Penegakan hukum yang adil, keterbukaan atau pemerintah bersih, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, tapi yang kedua, Komnas HAM ini kan dibentuk oleh kepentingan berbagai fraksi-fraksi, Pak. Jadi saya pikir tidak salah kalau Komnas HAM ini suka tidak suka membawa juga aspirasi kelompok politik, Pak. Kepentingan politik. Sehingga kita sering melihat Komnas HAM itu sengaja ngomong kebablasan atau sengaja lambat-lambat. Ini 2 hal yang harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini, yang dikatakan oleh Pak Editorial tadi jelas. Kalau itu memang pelanggaran kejahatan, penjahatnya melawan tembak-menembak mati, itu kriminal, Pak. Jangan disalahkan nanti kalau ada orang penjahat mati, ditembak, digebuki rakyat, itu melanggar HAM. Itu tidak boleh, tidak selalu begitu. Tetapi, kalau memang ada pelanggaran lain, memang polisinya bertindak berlebihan, melanggar norma, yaitu pelanggaran HAM. Tetapi apakah peristiwa kemarin itu pelanggaran HAM berat atau tidak, harus cepat diteliti. Nah, saya lihat anggota Komnas HAM ini banyak ngomong, Pak. Belum nyelidiki udah ngomong. Sehingga timbul berbagai akibat di mana rakyat jadi bingung. Seolah-olah polisi sudah melanggar HAM. Nah, kemarin dia mengatakan belum menemukan bukti. Jadi ini ambivalen, Pak. Dan ini yang harus diperbaiki oleh komisioner-komisioner HAM. Tapi terutama ya memang karena asalnya dipilih oleh DPR yang lembaga politik itu.
Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Begini, bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya kan wewenang moral, bukan wewenang hukum positif. Itu yang harus diletakkan itu fungsinya. Sehingga dia terikat dengan kewajiban. Jadi setiap hak ada kewajiban, setiap kewajiban ada hak. Yang jadi masalah sekarang, ini persoalannya berkaitan dengan 6 orang ayam yang ditembak seperti itu. Nah, kalau itu peristiwanya mengenai HAM, maka sudah jelas bahwa hukum positif yang sudah dijalankan oleh polisi itu menyebabkan ewuh-pekewuhnya HAM. Sebab ini berkaitan dengan jelas persoalan politik, walaupun itu kaitannya dengan kepidanaan. Tapi yang jadi masalah selanjutnya, kalau memang itu harus dilakukan segera, tidak lambat seperti ini, maka kita melihat sebabnya. Sebab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 itu menunjuk adanya hukum darurat sipil, dan polisilah yang bergerak seperti itu. Dan kalau polisi sudah bergerak dengan bukti-bukti dan saksi-saksi seperti itu, maka HAM mulai mikir. Nah, sekarang tindakan lambat lebih baik daripada tidak sama sekali, kan begitu. Jadi ini sanksinya adalah sanksi moral, bukan sanksi hukum positif. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Bung Herman. Selamat pagi. Bagaimana Pak Izar? Ya begini, dua pembicara sebelumnya sudah mengait-ngaitkan ke politik. Ya saya nggak mau mengaitkan ke politik lah ya. Yang namanya tim investigasi, apalagi investigasi dari Komnas HAM ya, itu harus mempunyai target waktu yang jelas. Jadi kalau bilang secepat-cepatnya itu bukan target waktu itu ya. Target waktu itu apakah seminggu, 2 minggu, apa 1 bulan? Dia harus jelaskan. Kami akan selesaikan dalam waktu 2 minggu. Apalagi di zaman sekarang, zaman modern sekarang, era digital sampai sekarang, susahnya apa untuk melakukan investigasi? Kemudian cara investigasi juga banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Keilmuannya sudah cukup banyak bagaimana untuk melakukan investigasi secara cepat dan tepat ya. Ini sekarang sudah menjadi bola liar di YouTube, itu luar biasa, orang menyimpulkan sendiri, bikin sendiri ke konten-konten yang menurut saya yang sangat provokatif bentuknya ya. Kemudian yang namanya tim investigasi itu adalah orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang yang berkompetensi, orang yang berintegritas, dan yang terakhir yang paling penting, orang yang di dalam tim investigasi itu adalah orang yang berani memutuskan. Kalau sampai sekarang ini apa keberaniannya gitu? Kalau cuma data-data kemudian masyarakat membuat nanti kesimpulan sendiri, itu bukan orang-orang yang benar gitu ya. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa belum menyimpulkan, tapi saya tendensi mengatakan bahwa ini orang-orang yang tidak berkompetensi yang ada di dalam tim investigasi itu. Saya kira demikian. Makasih. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Di belakang Pak Izar masih ada Pak Buce Watimena di Ambon. Pak Buce, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak. Baik, sebagai masyarakat kami kecewa terkait dengan jumpa pers kemarin oleh Komnas HAM karena tidak ada kesimpulan yang diambil. Yang pertama, ini dia menjadi bias ketika dari awal investigasi Komnas HAM cenderung mencari panggung dan berkoar-koar di berbagai media. Ini yang ditakutkan. Karena dari pengucapan itulah, dari sumber-sumber yang belum ada kesimpulan sudah ngomong di media, itu yang membuat bisa menjadi sumber hoax. Karena media bisa mempelintir omongan itu sehingga menjadi sebuah sumber seakan-akan itu betul bahwa itu terjadi pelanggaran. Tapi kan ternyata hasil kemarin kan tidak ada kesimpulan, dan ini yang membuat kita resah karena ujung-ujungnya pasti ada salah satu pihak yang disalahkan, dan seakan-akan jumpa pers kemarin merupakan sebuah kesimpulan, padahal tidak. Dan ini dia akan menjadi bias. Kami berharap bahwa memang dia akan menjadi rujuk, tapi paling tidak Komnas HAM harus benar-benar kerja dalam senyap, tapi tepat, dan bisa memberikan sebuah hasil yang baik. Tapi selama ini kan dikit-dikit kompres. Nah, ini sesuatu yang bagi kami cukup menjadi sebuah bola liar. Dia bias ke sana kemari. Dan hari ini kan dibuktikan kan kemarin jumpa pers tidak ada kesimpulan. Dan ujung-ujungnya apa? Omong kosong selama ini kan. Dan itu justru menjadi sumber hoax yang paling bahaya. Dan itu yang membuat masyarakat kita, karena ini dari awal sudah jelas.
Oke, terima kasih Pak Buco Watimena di Ambon, Maluku. Selamat pagi Pak. Empat permisa, walaupun punya pendapat masing-masing, kelihatannya nadanya sama nih Bang Elman, bahwa berharap bahwa Komnas HAM itu bisa lebih cepat, dan tadi Pak Izhar mengatakan ya harus berani dan juga punya kompetensi. Ini kalau begini terus kan nanti bisa berkembang kemana-mana nih pemikiran masyarakat. Bagaimana Bang? Ya, pertama saya harus mengatakan, saya tidak pernah mengatakan Komnas HAM itu tidak punya kompetensi ya. Walaupun tadi saya lihat kecenderungan ada yang berpikir begitu jadi. Ada ya, jadi Pak Izhar. Ada juga pemirsa pagi ini mengatakan tidak punya nyali. Tapi kita tidak dalam posisi untuk menyatakan itu. Yeah. Tetapi memang benar apa kata Pak Izhar tadi. Yeah. Memang Komnas HAM itu memang harus punya target waktu. Tidak bisa secepat-cepatnya tadi istilah itu ya. Menggunakan tidak boleh kualitatif gitu ya. Secepatnya bisa 1 minggu, itu relatif bisa ya. relatif 1 bulan, bisa juga 1 tahun. Jadi memang harus ditargetkan karena zaman sekarang, zaman era yang begitu cepat dan semuanya ada, sebetulnya ukuran 1 minggu juga bisa ya. Bisa. Medannya tidak terlalu sulit kok. Ada di jalan tol dan di luar tol semua ada. Dekat Jakarta. Polisi sudah membuka diri, apa yang tidak dibuka oleh polisi. Jadi sebetulnya tidak ada alasan buat Komnas HAM berlama-lama. Apalagi dia bilang secepatnya. Rencana kami sih akhir tahun ini, tapi kalaupun tidak bisa, ya tahun depan. Akan begitu. Ini yang membuat masyarakat tanda kutip sedikit jengkel. Dan jadi punya pikiran sendiri begitu Bang ya. Akhirnya bola liar. Mereka pun akhirnya menyimpulkan kan. Nah, sebenarnya memang kalau menurut saya ke depan memang Komnas HAM ini harus segeralah. Kan masih ada waktu ini berapa hari nih. Kalau boleh sebelum tanggal 31 selesaikan. Apa bisa? Bisa. Memang akhirnya kalau dia berlama-lama, jangan salahkan nanti kalau ada anggapan. Ini anggapan ya. Anggapan jangan-jangan ini Komnas HAM ini tidak punya kompetensi untuk mengusut hal seperti ini. Atau masalah keberanian tadi Bang yang dipertanyakan sebagian pemirsa. Atau sengaja membuat lama-lama sehingga bisa digoreng kan gitu kan. Ini kan bisa juga membangun berbagai dugaan Tapi kita pastikan Komnas tidak berpikir seperti itu. Harusnya begitu, Tetapi kan bukan tidak mungkin kan. Kan tadi kalau kita dengar dari Pak Izhar kan, apa susahnya sih? Semua ada kok. Semua ada dan medannya tidak sulit. Bukan di hutan belantara. Ini ada di sekitar kita kok nih. Betul. Bang, atau kalau mungkin begini, karena ini kan keputusannya harus salah satu kan, tidak bisa dua-dua kan. Entah ada pelanggaran HAM berat, atau ini memang penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran pidana atau kriminal biasa. Kalau kemudian disebut misalnya begitu, pelanggaran hukum HAM berat, institusi kepolisian kan akan terlukai. Tapi kalau dikatakan sebaliknya, maka dalam hal ini mungkin FPI akan semakin meradang begitu. Nah ini bagaimana Bang di tengah dua pilihan yang ya sama-sama tidak mudah untuk Komnas HAM? Ya, begini Bung Leo. Baik Komnas HAM maupun polisi tidak boleh berpikir seperti itu. Tidak boleh siapa yang mau saya benarkan gitu kan. Tidak boleh. Polisi pun tidak boleh begitu. Jadi terutama Komnas HAM, itu yang saya katakan tadi, dia harus dari awal melihat kasus ini dari titik netral. Kan begitu kan. Tidak boleh ada bangunan berpikir bahwa polisi pasti salah atau FPI pasti salah begitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh dari awal katakan ini FPI salah. Nggak boleh. Atau polisi salah. Nggak boleh. Itu sebabnya dia harus melakukan penyelidikan kan. Mencari bukti. Mencari bukti. Mencari bukti dalam suasana senyap. Tidak boleh berkoar-koar bunyi sana, bunyi sini.
Itu persoalannya. Baik, kita di bagian berikut nanti akan mengharapkan supaya ada rekomendasi yang jelas dalam waktu dekat, karena kalau tidak nanti pemikiran liar itu akan bisa berkembang. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tentunya pembicaraan kita untuk mendukung kerja Komnas HAM. Tapi pertanyaannya adalah begini Bang, kalau memang Komnas HAM ini sangat berhati-hati, kalau saya sangat percaya dan berharap bahwa kemudian rekomendasi yang keluar juga akan sangat baik. Bisa begitu tidak? Ya, jadi begini, memang kita mengharapkan Komnas HAM ini menjadi lembaga yang betul-betul netral ya. Yeah. Dia akan menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak kan gitu kan. Jadi nyatakanlah kalau itu hitam nyatakan hitam. Yeah. Kalau putih nyatakan putih. Dan Komnas HAM tidak boleh terbebani apapun. Itu sebabnya harapan kita dari awal ketika Komnas HAM ini dibentuk, maka dia memang harus seperti setengah dewa juga. Akhirnya seperti itu. Harus. Yeah, yeah. Karena dia harus menjadi lembaga pemutus sebuah kasus-kasus besar. Yeah. Apakah terjadi pelanggaran HAM berat, ataukah memang polisi sedang melakukan tindakan hukum terhadap penjahat? Kan ini persoalannya ini kan. Yeah. Nah, itu sebabnya kita mengharapkan banyak Komnas HAM ini segeralah bekerja dan segeralah simpulkan apa yang kau perlukan, hai Komnas HAM. Kan begitu. Nah, polisi sudah membuka. Betul. Pemerintah juga membuka akses seluruhnya karena pemerintah berkepentingan ini. Pemerintah sangat berharap Komnas HAM ini membuka memberikan pernyataan yang betul-betul melegakan kita semua. Bang, tadi ada beberapa pemirsa saya ingat mengatakan bahwa ini karena ada tekanan atau keterkaitan politis sehingga kemudian Komnas HAM kelihatannya jadi berat untuk memutuskan atau menjelaskan apa hasil temuannya. Apakah itu bisa mempengaruhinya, Bang? Ya. Itu kita kan dari awal kita bilang Komnas HAM ini kan harus terbebas dari kepentingan politik. Kan dia kan tidak punya kepentingan apa-apa. Ya harusnya. Kecuali menyatakan sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran dari keobjektifan kan gitu kan. Jadi makanya kita berharap jangan dia berpikir untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak. Berilah keuntungan kepada bangsa dan negara ini. Jadi kalau memang Komnas HAM tidak sanggup, dan Komnas HAM nggak boleh mengada-ada loh. Tadi Leo kan mengatakan dia takut, karena dia takut kepada polisi misalnya, maka hasilnya jadi menyalahkan FPI. Betul. Karena dia takut juga terhadap FPI, maka dia menyalahkan polisi. Tidak seperti dia nggak boleh menyalahkan siapapun. Tapi dia hanya mengatakan berdasarkan barang bukti yang ada, nah semua harus berdasarkan barang bukti. Tidak boleh asumsi-asumsi. Nggak boleh katanya, mana barang buktinya. Kalau ini pelanggaran HAM berat, mana barang buktinya. Kalau ini hanya kriminal biasa, artinya memang tindakan polisi untuk menembak penjahat, mana barang buktinya. Jadi semua itu harus terukur, ada barang bukti. Nah, kalau memang Komnas HAM merasa tidak sanggup, ya udah kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengusut persoalan ini. Lalu Komnas HAM bersama masyarakat, bersama dengan ormas-ormas yang lain, kita tunggu, kita awasin polisi. Dan saya lihat polisi juga sangat profesional. Bang, kalau belajar dari sejarah sebelum-sebelumnya, sebelum peristiwa ini, rekomendasi Komnas HAM itu berbentuk apa biasanya dan harus dipatuhi atau harus dilaksanakan oleh siapa, Bang? Ya kalau Komnas HAM itu kan dia kan tidak pro justisia kan. Dia
penyelidikan. Nah, hasil kesimpulan mereka adalah rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kalau rekomendasinya ini pelanggaran HAM berat, maka kasusnya akan diteruskan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung lah yang akan menentukan siapa tersangkanya. Dan dialah yang melakukan penuntutan. Kalau itu pelanggaran HAM berat. Nah, kalau misalnya ini tindakan polisi ini adalah karena polisi dalam keadaan katakanlah overmah, melakukan terpaksa, kalau nggak menembak ditembakkan gitu kan. Maka itu diserahkan kepada kepolisian. Polisilah yang meneruskan kasus ini. Jadi sebetulnya kalau bicara apa, ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Makanya Komnas HAM tidak boleh mengkait-kaitkan ini dengan kepentingan politik dan sebagainya. Pokoknya dia murni, dia sedang mengusut sebuah peristiwa. Gitu, Bung Leo. Tadi Bang Elman sempat katakan ya masih ada sisa berapa hari sebelum tutup tahun, tapi kan tinggal 2-3 hari, Bang. Apakah itu bisa dikejar begitu oleh Komnas HAM? Lalu kalau misalnya mengejar begitu, apakah nanti hasilnya juga berhati-hati, objektif, cermat? Bagaimana, Bang? Kalau Komnas HAM itu mau menargetkan selesai tanggal 31, bisa. Kalau Bung Leo mengatakan itu apakah bisa cermat atau tidak cermat, mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan juga menurut saya sama aja. Tidak mengubah lagi. Tidak mengubah lagi. Karena sebetulnya itu yang saya mengatakan, pertanyaan kita sekarang, apa benar Komnas HAM sudah memiliki alat-alat bukti untuk mendasarkan rekomendasinya? Itu saya. Jadi dan kalau kita dengar pernyataan mereka, kita sudah dapat ini. Kita sebelum polisi melakukan gelar perkara di lapangan, kita sudah masuk duluan. Kita udah sangat gembira itu. Berarti hebat nih. Komnas HAM ini semua barang bukti sudah dia pegang nih kan. Jadi semua sebetulnya sudah ada sama dia sebetulnya. Kalau kita berdasarkan pernyataan-pernyataan mereka. Makanya sekali lagi kita ingatkan Komnas HAM, jangan lagi membiasakan diri dengan royal berbicara. Nanti masyarakat akan bilang, berisik juga nih orangnya. Gitu. Atau jangan-jangan dilakukan itu supaya memang terlihat bekerja, Bang. Karena kalau tidak bicara, nanti jangan-jangan dianggap tidak bekerja, Bang Elman. Komnas HAM itu tidak memerlukan pujian. Komnas HAM itu hanya diharapkan masyarakat kerjakan sesuai dengan fakta, umumkan. Apakah dia akan dapat puji atau tidak, mestinya mereka mengabaikan ini gitu. Apalagi kalau ada misalnya. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau memang tidak sanggup, ya udah kita serahkan kepada polisi. Dan memang bagus juga ini kalau kasus ini kita percayakan kepada polisi. Baik. Kita tunggu nanti sama-sama bagaimana rekomendasi Komnas HAM supaya bisa memberikan jalan keluar. Bang Elman, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, bisa dihitung dengan jari di satu tangan jumlah kasus yang diusut oleh Komnas HAM dan bermuara di pengadilan. Agar rekomendasi itu cepat dihasilkan, pesan kita kepada Komnas HAM mulailah bekerja dengan lebih senyap. Tuntaskan rekomendasi dengan cepat, tidak bertele-tele. Kasus ini terlalu sensitif kalau dibiarkan tanpa penyelesaian yang terlalu lama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.